Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 12 ingin menjelaskan tentang proses penyusunan standar akuntansi internasional. Apa itu standar akuntansi internasional? Standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard adalah standar yang digunakan pada negara anggota untuk menyeragamkan standar akuntansi berbagai negara, serta mengurangi masalah operasional perusahaan multinasional yang berskala internasional. Maksud dari masalah operasional perusahaan multinasional yang berskala internasional adalah bisa kita misalkan seperti perusahaan A yang berdiri di negara Indonesia dan memiliki perusahaan cabang atau anak perusahaan yang bernama perusahaan B yang ada di negara Singapura. Standar akuntansi di antara kedua negara tersebut harus seragam atau harus sama untuk mempermudah pelaporan keuangannya. Dalam kasus lain, misalnya perusahaan A yang berdiri di Indonesia ingin memasuki pasar modal negara Singapura. Dengan adanya keseragaman standar akuntansi antara Indonesia dan Singapura, maka akan memudahkan operasional perusahaan yang akan memasuki pasar modal di negara lain tersebut. Standar akuntansi dihasilkan dari interaksi peristiwa ekonomi, kepentingan pribadi, penyebaran ide-ide, perjalanan sejarah, serta pengaruh internasional. Standar akuntansi terdiri dari deskripsi tentang masalah yang dihadapi, lalu diskusi logis cara memecahkan masalahnya, kemudian terkait dengan keputusan atau teori diajukan suatu solusi. Deskripsi tentang masalah yang dihadapi, kemudian dipecahkan masalah tersebut dengan teori yang valid. Kriteria pengaturan standar. Pengaturan standar akuntansi harus memiliki kriteria seperti keputusan penggunaan, penurunan asimetri informasi, konsekuensi ekonomi dan standar baru, aspek politik pengaturan standar. Pendekatan dalam penentuan standar, yaitu ada representative faithfulness dan economic consequences. Apa itu representative faithfulness? Representative faithfulness itu adalah pendekatan yang menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan menyajikan secara wajar laporan keuangan melalui proses penentuan di mana harus dibuat dengan akurat dan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara wajar. Sedangkan economic consequences ini adalah menghendaki standar yang memiliki konsekuensi ekonomi yang menguntungkan. Pendekatan ini cenderung mengarah penentuan standar yang memiliki pengaruh positif, sehingga di antara pendekatan representative faithfulness dan economic consequences ini sama-sama menguntungkan. Proses penyusunan standar akuntansi keuangan. Sebagai contoh, proses ini mengikuti prosedur proses terbuka yaitu due process dari FISB. Yang pertama adalah identifikasi dari masalah yang muncul dan dicatat dalam agendanya. Nah, rapat grup itu dilaksanakan oleh anggota yang terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis untuk memecahkan masalah yang muncul tersebut. Kemudian
Discussion memorandum. Discussion memorandum akan disebarkan ke publik untuk dievaluasi selama periode paling lambat adalah 60 hari. Discussion memorandum bisa disingkat atau disebut sebagai DM. Selanjutnya, setelah penyebaran ke publik DM tersebut, maka dikumpulkan pendapat-pendapat dari publik dan dibahas keunggulan serta kelemahan pendapat tersebut. Setelah komentar diterima, FISB mengeluarkan exposure draft atau disingkat sebagai ED mengenai standar akuntansi yang diajukan. Exposure draft menentukan posisi yang pasti dari FISB tentang masalah yang dibahas pada step 1 tadi. Kemudian pengedaran exposure draft. Exposure draft disebarkan ke masyarakat untuk dievaluasi paling lambat 30 hari. Jadi untuk discussion memorandum tadi evaluasinya selama 60 hari, sedangkan sudah memasuki exposure draft, evaluasinya menjadi 30 hari. Lalu, apa langkah yang ditempuh setelah menerima komentar dari penyebaran exposure draft tadi? Yang pertama adalah adopsi standar tersebut sebagai pernyataan resmi. Kemudian, mengajukan revisi standar yang diajukan melalui prosedur due process atau proses terbuka. Kemudian menunda pengeluaran standar dan menyimpan masalah dalam agenda. Selanjutnya, tidak mengeluarkan standar dan menghapus isu dari agenda. Pada poin 3 dan 4 ini, apabila terjadi suatu masalah atau terjadi kelemahan pada standar yang diajukan. Kemudian pendekatan penentuan standar. Proses penyusunan standar akuntansi internasional oleh IASC. Apa itu IASC? IASC adalah International Accounting Standards Committee. Prosesnya adalah ada 7 tahap. Yang pertama, panitia kerja mengenai isu akuntansi dikembangkan dengan membuat kerangka kerja atau sering disebut point outline. Setelah menerima komentar atas kerangka kerja atau point outline dari badan IASC, panitia kerja kemudian menyusun konsep pernyataan sementara atau draft statement of standards. Jadi dibuat konsep pernyataan yang sementara dulu. Setelah kerangka tersebut dikomentari oleh badan IASC. Konsep tersebut kemudian direview lagi oleh badan IASC, kemudian diedarkan pada pihak-pihak terkait. Step yang keempat, setelah tanggapan dan komentar atas konsep tersebut, yaitu konsep pernyataan sementara, panitia kerja kemudian menyusun konsep pernyataan final. Berdasarkan hal tersebut, disusun dan dikembangkan konsep pernyataan standar, konsep pernyataan sementara standar akuntansi internasional atau exposure draft. Step yang kelima, konsep pernyataan final dan konsep pernyataan sementara standar akuntansi itu direview oleh badan IASC setelah melakukan revisi atau perbaikan yang diperlukan. Konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan minimal 2/3 dari anggota badan IASC. Setelah itu, exposure draft atau ED dipublikasikan. Tanggapan dan komentar dimintakan langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang biasanya berlangsung dalam jangka waktu 6 bulan. Step ke-6,
Panitia kerja akan mereview tanggapan dan komentar yang kemudian mempersiapkan dan menyusun konsep pernyataan final standar akuntansi internasional. Kemudian direview lagi oleh Badan IASC konsep pernyataan final tersebut. Jika ada revisi yang diperlukan, maka dilakukan revisi. Setelah itu, konsep pernyataan final harus mendapatkan persetujuan minimal 3/4 dari anggota badan IASC dan akhirnya diterbitkan standar akuntansi internasional definitif. Apa sih badan-badan penyusun standar? Badan-badan penyusun standar ada AICPA dan FASB. AICPA adalah American Institute of Certified of Public Accountants. Organisasi ini adalah organisasi profesi akuntan publik berijazah dan terdaftar. Tentunya mereka melakukan praktek di Amerika. Tugas dari organisasi ini adalah pertama menilai, merumuskan, dan menetapkan konsep dan standar akuntansi yang berlaku umum dan pengembangannya. Yang kedua, mereka melakukan penilaian, perumusan, dan penetapan norma pemeriksaan atau standar profesi audit, serta pengembangannya. Kemudian, penyelenggara ujian akuntansi untuk memperoleh gelar CPA atau Certified Public Accountants. Kemudian FASB. FASB atau Financial Accounting Standard Board. Badan ini adalah badan yang menyusun standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat dan tentunya mereka praktek di Amerika Serikat. Tujuan dari organisasi FASB adalah merumuskan dan menetapkan standar akuntansi keuangan dan laporannya. Sekian penjelasan proses penyusunan standar akuntansi internasional dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.